jelaskan dasar penyesat ini. Dia baca ayat, dia potong. Begini, kan genap pada waktu pentahiran, dia orang tuanya mengikuti Taurat Musa kan di situ dijelaskan. Tidak ada baca, tidak seperti itu bunyinya. Dasar penyesat ini, penipu pula. Dibaca. Di situ tidak ada mengatakan orang tuanya mengikuti. Tidak ada. Di sini saya bacakan, kamu dengarkan. Kamu dengarkan, tak bacakan. Kamu dengarkan. Ya, di bawah juga ikut buka ya, di Lukas 2:22. Siapa yang penyesat dan siapa yang penipu. Di dalam Lukas 2 nomor 22, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, Yesus, ke Yerusalem untuk mereka, orang tuanya mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Tuhan itu siapa? Orang tuanya mengikuti Taurat Musa. Lalu diserahkan kepada siapa? Gini, pertama diserahkan kepada siapa? Begini. Makanya dengarkan dulu. Diserahkan kepada siapa? Kepada Israel, kamu betul kan? Berarti Tuhan kamu, berarti Yesus punya Tuhan. Berarti Yesus punya Tuhan. Tidak begini, bro. Karena pertama, orang tuanya mengikuti Taurat Musa. Dan kedua, dia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mengenalinya. Selamat malam. Gitu. Artinya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhannya orang Israel. Ya, tentunya Yesus punya Tuhan. Itu ada alasannya. Artinya Yesus punya Tuhan. Alasannya, babi. Apa alasannya? Jangan gitulah, katanya jangan kasih. Ada alasannya, babi. Kamu. Orang tuanya. Saya tidak bertanya tentang orang tuanya. Saya bertanya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Yang mana Tuhan ini? Mutiara itu akan diinjaknya, kemudian dia berbalik. Siapa babi? Di Matius 7 nomor 6. Siapa pemakan babi? Siapa pemakan babi? Jangan menyerahkan mutiaramu kepada babi. Kepada babi. Pemakan babi itu siapa? Kemudian pemakan babi itu siapa? Kan Kristen pemakan babi. Saya berani mengatakan ayatnya itu. Bahkan dikatakan anjing. Anjing itu siapa? Itu Kristen, kata Yesus. Itu diinjak olehnya, kemudian dia berbalik kepada kami. Siapa itu babi? Yesus sudah berpesan. Dimaksud babi itu siapa? Jangan, ya kamu. Kami bukan pemakan babi. Kristen yang pemakan babi. Mutiaramu kepada babi. Mutiara itu seandainya di situ kambing atau onta, bolehlah kami terima. Di situ dijelaskan, jangan engkau memberikan mutiara kepada babi. Di Matius 7 nomor 6. Siapa itu babi? Itu Kristen babinya. Karena Kristen pemakan babi. Begitu. Ya sudah percuma. Berarti di sini kita sudah jelaskan. Siapa pemakan babi? Tanya dulu. Woi, yang pemakan babi itu siapa? Itu ya. Yang pemakan babi itu siapa? Ya. Saya tanya, kan di situ jangan engkau berikan mutiara kepada babi. Pemakan babi itu siapa? Dia tetap akan membelokkan kebenaran. Pemakan babi. Pertanyaan saya ikuti kau. Kalau Anda kan tadi sudah mengakui bahwa Yesus punya Tuhan. Nah, pertanyaan kembali. Di Matius 7 nomor 6. Anda bawa data. Di situ dikatakan, jangan engkau memberikan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, siapa pemakan babi? Pemakan babi itu siapa? Jawab. Hei, masih mau kau datang besok? Di Matius 7 nomor 6 jelas di situ dikatakan gugup. Itu oteng semua. Pemakan babi itu oteng. Seandainya ayat itu mengatakan onta atau kambing, ya bolehlah. Di situ dikatakan babi. Ya tentu Kristen-Kristen yang pemakan babi, bukan umat Islam.
Satu lagi sudah gugur. Yang lain silakan naik. Kristen bantah saya. Ya silakan Ustaz Dance. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Dance. Nah, dia masih di bawah, biar saya akan pinjam. Ya silakan. Ya. Saya akan mengikuti apa yang dia sampaikan tadi, tapi saya awali pada Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 11. Kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Dan hambaku yang ku telah pilih, supaya kamu tahu, percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Jadi di sini menyatakan Allah itu satu. Tidak ada Allah yang dibentuk sesudah dan sebelum. Ayat 11, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Jelas, sumber keselamatan itu adalah Allah itu sendiri. Sebelum saya lanjut, apa suara saya bisa kedengaran jelas? Jelas Ustaz. Jelas. Lanjut. Saya lanjutkan dengan apa yang dia telah bacakan tadi. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di sini ada 3 hal. Pertama, juru selamat. Juru selamat ini kuasa yang diberikan oleh Allah kepada Yesus. Jadi dia hanya diberikan otoritas saja. Ya, saya baca terus ini. Yaitu Kristus Tuhan. Kata Kristus artinya yang diurapi. Maknanya Yesus menerima urapan. Ya. Kalau yang menerima urapan berarti dia adalah seorang nabi. Lalu disebutkan Tuhan di kota Daud. Dalam bahasa Yunani Kurios. Dalam bahasa Arab Said. Dalam bahasa Inggris Lord. Artinya Tuhan bukan Tuhan. Ya. Tuhan bukan Tuhan. Orang yang diberikan otoritas. Nah, mari kita comparekan dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 14. Ini ada hubungan ini. Ya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi di sini disebutkan Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat. Jadi Yesus benar disebut juru selamat, tetapi dalam kapasitas utusan Allah. Berarti otoritas keselamatan itu bersumber pada Allah yang esa. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang disembah oleh Yesus Kristus itu sendiri. Jadi dengan jelas, Yesus adalah utusan. Karena dia adalah Tuhan. Tuhan, Kurios Tuhan. Syahid. Bukan sesembahan. Bukan Allah. Nah, saya buktikan pada Matius pasal 23, ayatnya yang ke-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini. Saya ulangi ya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Jadi Yesus sendiri melarang dirinya disebut Bapa. Karena kata Bapa dalam Bible itu adalah Allah. Sekali lagi Yesus melarang dirinya disebut Allah. Dan dia katakan bahwa hanya satu Bapa di sorga. Hanya satu Allah di sorga. Nah, ini merupakan standar bahwa sesungguhnya Yesus sendiri melarang dirinya disebut Bapa. Yesus sendiri melarang dirinya disebut Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah satu-satunya dan dia adalah utusan. Ini pengakuannya dalam Alkitab. Demikian untuk sementara. Silakan lanjut.
Jadi di dalam 1 Korintus 1 nomor 23 di situ juga menginformasikan bahwa akan tetapi kamu kamu memberitakan Kristus yang disalibkan, ya kan? Kamu memberitakan Kristus yang disalibkan kepada orang Yahudi adalah sebuah batu sandungan, dan kepada bukan orang Yahudi ya adalah kebodohan. Nah, di sini sudah terbagi dua ini ajarannya Paulus di sini. Kepada orang Yahudi dan juga kepada orang luar daripada orang Yahudi atau orang Roma. Tapi Paulus yang menjadi tokoh sentral kekristenan sangat jauh berbeda dengan pengajaran Yesus yang telah mengedepankan keesaan Allah. Jadi sebagai Maha Sang Pencipta, justru Paulus lebih mengedepankan sosok Yesus sebagai sesembahan untuk umat Kristen. Nah, itu. Jadi itu yang seperti yang dijelaskan oleh, saya lanjutkan ini pemaparan dari Pak Syaf barusan. Pak Dance. Lanjut. Katanya pada kepanasan nih. Iya. Jadi Ayo diperot-perot 3 tahun. Ayo lanjutkan. Jadi ya, saya cuma bisa membacakan. Bu, saya nggak framing, saya cuma bisa. Suaramu kecil. Kecil ya? Aduh. Ayo 3 tahun lanjutkan. Tes. Amsalkan. Ayo lanjut. Jadi, ini berkaitan dengan ajaran Paulus, sebagaimana yang ditulis di dalam Roma 14 nomor 9, Roma 10 nomor 9, dan Galatia 3:13, bahwa mengenai kutipan pengajaran Paulus lebih condong atau lebih banyak mengutip kematian Yesus dan bangkit kembali untuk menjadi Tuhan sekaligus menebus dosa warisan Adam dan Hawa sampai kepada turunan Adam dan Hawa. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 36, sebab seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu telah menjadi Tuhan. Nah, ini pernyataan Paulus ini. Ini berkaitan dengan tadi di ayat pengajaran Paulus ini. Nah, sekarang mari kita perhatikan perkataan Paulus di dalam beberapa ayat yang tertulis di dalam Bible. 1 Korintus 4 nomor 12 sampai 16. Nah, itu sudah dijelaskan tadi Bang Dalbo. Jadi Jadi pemahaman Yahudi menganggap bahwa Yahudi Kristen telah menyimpang dari iman monoteisme dengan mempercayai Yesus sebagai Allah. Di dalam surat-surat Paulus yang memberikan informasi bahwa sebelum ia menjadi Kristen, jikalau seandainya ajaran kekristenan yang memiliki konsep Allah berinkarnasi kepada manusia, yaitu Yesus, merujuk kepada perjanjian lama Taurat yang memiliki paham monoteisme, menyembah hanya satu Tuhan, maka sudah pasti Anda sebagai orang Kristen, tentu Anda tidak akan menyembah yang namanya manusia bernama Yesus. Apalagi Yesus sendiri secara fakta memiliki paham monoteisme, menyembah satu Tuhan. Fakta membuktikan di mana ketika Yesus diutus oleh Allah khusus kepada umat Israel. Nah, itu di pernyataan sebagaimana pertanyaan Yesus yang tertulis di Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel yang tersesat. Lanjut kepada Yohanes 12 nomor 49. Bapakkulah Allah yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Markus 12 nomor 29, Yesus berkata, hukum yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan kepercayaan bangsa Israel bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Nah, kita buktikan nih apa yang dibawakan oleh ajaran Yesus. Di Kejadian 1 nomor 1, karena Allah adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Manusia dan alam
tidak berdiri sendiri, tetapi menerima keberadaan dan kelangsungannya. Jadi bila kita telusuri di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, bahwasanya kepercayaan kepada Allah Sang Pencipta sebagai sesungguhnya Allah atas semesta alam. Nah, maka dengan demikian bahwa benarlah kiranya dari kata monoteisme Allah Maha Esa sebagai satu-satunya pencipta bumi dan langit, bukan kepada Allah yang lain. Maka dapat dikatakan bahwa agama-agama Abraham menganut agama yang mengakui Abraham sebagai nenek moyang Yahuda. Nah, itu. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah ajaran kekristenan mengikuti ajaran pemahaman Ibrahim yang monoteisme, menuhankan satu Tuhan? Nah, itu jadi pertanyaan ini. Karena ini kan berkaitan dengan agama Samawi ini kan. Sedangkan di dalam kitab Ulangan 6 nomor 4, itu Allah kita Tuhan itu Esa, Sema Israel, oleh apa dah? Sema Israel, olehenu Ehad. Nah, bahasa bahasa Ibrani lagi saya ini. Sema Israel, olehenu Ehad. Ehad. Ya. Adonai Ehad. Nah, di dalam ajaran Islam Tuhan dikenal dengan ajaran tauhid seperti Islam. Jadi boleh dikatakan pada sebenarnya mereka mau gini, Bang. Sebenarnya mereka itu mau nyembah apa? Jelas yang pertama saya mengambil referensi dulu berdasarkan data. Yang pertama di KPR 3:13. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Sama judul perikopnya di Matius 12 nomor 15. Apa judul perikopnya itu? Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Dusta yang mana lagi yang kamu percaya? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ini jelas menderang. Ketika Woi membawa satu data di Lukas 11, ketampol sendiri dengan Pak Lukas. Apa kata Pak Lukas? Yang pertama, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan. Tuh. Tadi siang ini saya dialogkan ini. Sampai kesurupan itu ibu. Coba saya perlihatkannya. Matius 12, 15. Ini dia. Ini judul perikopnya. Apalagi kamu dustakan. Ini. Baca. Yesus hamba. Yesus hamba. Hamba Tuhan. Yesus hamba. Ini bukan tipu-tipu. Silakan Anda buka. Matius 12:15. Seandainya di situ Bang tertulis Yesus Tuhan kita. Ya, ini jelas. Anda membawa dalil, ya sebenarnya di situ bukan Tuhan. Itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Dance bahwa itu kurios atau Tuhan bukan Tuhan. Tuhan. Kayak Tuhan Takur, Tuhan Parit, boleh lah. Itu Tuhan. Tetapi kalau Anda keke, maka
Ya, berdasarkan Lukas juga kita sampaikan. Nah, harus terima ini. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Kalau itu di Matius 7, itu sebenarnya perikopnya itu nabi-nabi palsu. Ya. Nabi-nabi palsu itu. Gini Bang Bro. Nah, Mengenai ya, silakan lanjut. Mengenai tentang sunat ini. Yesus kan disunat ini. Jadi ketika Yesus berumur 8 tahun, Yesus disunat. Apakah Anda juga disunat? Jikalau Anda tidak disunat, lantas Anda mengikuti ajaran siapa? Nah, misalnya nih, sementara di dalam Lukas 2 nomor 21, ketika genap 8 hari Yesus disunat. Yesus bersunat karena mengikuti perintah Tuhannya yang tertulis dalam Kejadian 17 melalui perjanjian Ibrahim dengan Allah. Nah, itu jelas di situ. Boleh dibaca Kejadian 17 tuh. Injil Barnabas nomor 22 nomor 2, Yesus berkata, "Sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia daripada orang yang tidak bersunat." Coba tuh. Ini Injil Barnabas loh yang berkata gini. Injil Barnabas 23 nomor 15. Manusia yang tidak terlalu jauh itu, Pak. Iyan diimani aja mereka. Berdasarkan kanonit, tempat kanonit. Ya, tapi ini kan juga... Coba gini. Saya minta perikop aja ya. Di mana ada judul perikop mengatakan Yesus Tuhan kita. Enggak ada. Ya, tapin boy. Di mana ada judul perikop bahwa dengan judul Yesus Tuhan kita. Kalau perkara utusan dan hamba saya bisa tampilkan. Itu tadi. Nah, ini Yesus hamba Tuhan. Nah, ya kan? Ah, punya Tuhan dia. Ya. Nah, silakan Ban Farid. Jadi di sini kan Digaskan. Di Galatia 5 nomor 2 di sini dikatakan Paulus ini berkata di sini, "Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu." Oh coba, ini sudah berbeda nih pengajaran Yesus ini. Di Galatia 5 nomor 6, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya imamnya lah yang bekerja oleh Kristus atau oleh kasih. Lupa lagi saya. Oh ya, oleh kasih. Nah, itu perkataan Paulus. Itu kan sudah bertentangan dengan perkataan Yesus. Yesus disunat. Sementara Paulus mengatakan kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna lagi bagimu. Nah ini dia nih yang jadi masalah. Makanya kenapa terus dipertanyakan? Karena banyak pertentangan di sini antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Jangan jauh bertentangan. Makanya jangan heran kenapa kita membahas itu. Seperti yang tadi katakan Pandalbo, Yesus diantar kemana? Anda tidak bisa menjawab. Kan begitu. Di sana Yesus disunatkan. Yesus dibawa kemana? Enggak, ini. Herman saya sebenarnya ini. Ayat ini. Ya. Kenapa saya Herman? Berapa kali saya dialogkan ini ayat. Mereka nggak mau baca sampai ini. Nggak mau. Yesus mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Nggak mau. Sampai di Taurat Musa saja. Lalu mereka jelaskan. Nah itu dia. Aneh kan? Aneh tidak? Aneh kok. Tiba-tiba mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Enggak mau baca mereka ini. Ini sudah ada berapa ekor ya. Saya dialogkan ini ayat ini. Ketika dia membawa Lukas 11. Jadi kalau begitu, tiba-tiba enggak mau baca. Herman saya. Betul kehermanan saya ini malam. Herman juga saya Herman. Herman juga saya. Berarti tidak masalahnya, Bang. Begini, kehermanan saya.
Mereka membaca di Lukas 2 nomor 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat. Itu doang. Nah, selebihnya dia penggal. Selebihnya dia jelaskan nih. Ini tradisi, ini. Enggak mau, bacalah. Jangan takut. Ya, jangan bikin Herman kami. Ini ayat jangan dipenggal. Ketika kami menampilkan satu ayat, dikatakan, jangan satu perikop. Ente. Bukan satu ayat, malah dipotong-potong. Ya kan begini logikanya, Bang. Sungguh menghermankan ini. Sangat menghermankan. Waduh. Iya, kalau saya catat, Bang. Sudah lebih 10 ekor. Saya dialogkan itu. Dia selalu membawa telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Tentu saya bawa juga ini di Pak Lukas. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Betul. Nah, tapi pertanyaan saya, kenapa mereka nggak mau baca? Maksudnya begini, Bandel, ini kan Yesus Tuhan kan? Kok diserahkan sama Tuhan? Gimana ceritanya? Bukan, pertanyaan saya simpel, Pak. Kenapa mereka nggak mau baca? Itu dia. Nah, paling dia baca itu langsung di Musa. Setelah Musa, selebihnya dia jelaskan. Ini tradisi loh, ini, itulah. Begitu. Maksud saya, bacalah sampai tuntas. Satu ayat. Jangan sampai di Musa aja, yang lebihnya dijelaskan. Kita di sini nggak butuh penjelasan. Katanya kan begini, Pak Delbo, itu kan tradisi. Apa tradisi ini perjanjian Ibrahim kok sama Musa? Itu kejadian 17 loh. Perjanjian antara Musa dengan Tuhannya loh. Di kejadian 17. Kalau saya, Pak. Begini, Bang. Kalau saya simpel. Saya nggak ada urusan dengan tradisi. Nggak ada urusan. Pertanyaan saya, Yesus diserahkan ke Tuhan. Tuhan yang mana? Katanya Tuhan lahir di kota Daud, lalu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Kalau mereka jelaskan tradisi-tradisi, mau tradisi nggak ada urusan. Iya. Jangan mau dikirim, mau ke perjanjian lama, nggak perlu. Ini doang, ini Tuhan yang mana? Siapa nama Tuhan ini? Tuhan diserahkan ke Tuhan nih. Kalau dengan saya nggak mau membantah sesuai yang tertulis karena mereka itu umat terjemahan. Kita ikuti aja alurnya, alur sinetronnya bagaimana, ya kan? Inilah resikonya tidak memahami manuskrip. Lalu ketika Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Katanya Yesus Tuhan. Katanya Tuhan telah lahir di kota Daud. Kok tiba-tiba Tuhan itu diserahkan ke Tuhan juga? Ada dua dong Tuhan. Tuhan kecil dengan Tuhan gede. Itulah. Menghermankan ini. Ini. Sudah kabur. Masih tepin-tepin pula. Assalamualaikum Ban Ben. Waalaikumsalam. Bang Reo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa lagunya Bang? Bang Delbo, lagu ada gini Bang. Aku Herman. Aku... Ya saya sangat Herman saya. Iya. Kenapa saya Herman? Ini yang menghermankan Bang Oreo. Ketika mereka membaca, saya kasihkan data. Di Lukas 2 nomor 2. Tetapi mereka kagak mau membaca secara tuntas. Membacanya sampai di Musa. Selebihnya penjelasan. Dikemanakan ayat ini? Jangan dijelaskan. Dibaca dulu. Supaya para pendengar tidak Herman. Kalau Anda memotong, seperti contoh si John, saya monitor ya di komalnya. Sakit perut saya.
Ini Coten Tanggiri ini luar biasa ya, mau menipu. Tetapi dia tidak sadar. Dia menipu dirinya sendiri. Coba saya ini ya. Dia bodoh-bodoh, tambah kucluk, entah sama-sama Coten, entah karena itu muslim, ngaku muslim. Saya monitor itu. Apa penjelasan tentang ini umat Islam begini. Dia selalu membawa Yohanes 17 nomor 3 ini. Saya bacakan. Ini John Peter nih. Senggol dong. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, Yesus Kristus. Begitu bacanya. Yang benar. Dan mengenal Yesus sebagai manusia yang telah diutus. Aneh ini. Waduh. Saya tepin. Oh begitu ya. Padahal ayat ini mereka ubah-ubah. Sudah direvisi lagi. Itu sangat menghermankan. Sangat menghermankan ketika Oten menjelaskan. Karena tidak sesuai dengan ayat-ayat yang ada di Bible. Penjelasannya. Ya tambah. Begini penjelasan siapa itu? Si John. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, Yesus Kristus yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai manusia yang telah engkau utus. Ini John loh. Ketawa saya di bawah. Wala haulu quwata illa billah. Luar binasa. Aku Herman. Maka pantas. Begini Bang. Maka pantas. Banyak yang mualaf. Ya, pantas banyak mualaf. Ya, karena dasar kata-katanya sendiri. Tentu orang di bawah itu jangan pikir mereka dungu. Mereka tentu buka juga ayat-ayat itu. Apakah benar nih tulisannya begitu? Setelah mereka baca, berbeda apa yang diterangkan dia. Ternyata isinya, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Yesus Kristus di sini. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bukan mengatakan, dan mengenal Yesus Kristus sebagai manusia yang telah engkau utus. Enggak ada bunyi begitu. Enggak ada manusianya. Apakah tidak menghermankan ini? Ada orangnya di bawah Bang Dalbo. Ada orangnya di bawah Bang Dalbo. Aku Herman. Enggak apa-apa. Luar biasa memang dia. Penyesat memang. Suruh naik Oten Bang, biar kita buat lawak-lawak ini. Aku Herman. Mari kita indohoy to the skoy. Mari kita indohoy to the skoy gitu. Nempel apa? Jangan dulu. Cewek 3 Naik tahun naik, gitu naik. di front. Naik ini yang tapping di bawah ini. Prot. Padahal ini nih, siapa ini katanya nih bocil ini apa ini, siapa ini, maksudnya apa ini? Jambak deh. Aduh. Akunnya privat, jangan harap mau naik Bang. Dijamah Bang, ada di Jambak Bang. Jangan lupa Bang. Nggak bisa dijambak. Akunnya privat. Tapi itu Bang. Tunggu dulu Bang, di mute dulu. Di jamah susunya itu. Di jamah susunya itu ada kan? Ada. Cuman masalahnya begini, saya jamin 1000% kalau naik dia itu mencret. Enggak tahu ya, itu favorit saya ketika dialog itu. Saya minta jelasin ini aja sama teman-teman Kristen ini. Ini hukumnya gimana ini? Ini aturan loh, hukum ini. Apa itu? Apabila 2 orang berkelahi dan istrinya
yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulur ini. Maka haruslah kau potong tangan perempuan itu dan janganlah merasa sayang kepadanya. Nah ini saya mau minta jelaskan. Wah, burungnya nih yang ditangkap nih. Itu Iya, hukum. Bang Horyo. Wah. Jadi kalau ada Sampaikan dalilnya di mana? Sampaikan. ini jadi ada dua orang ya laki, ini salah satunya itu punya istri. Nah, jadi dua orang laki-laki ini Itu berantem. pertanyaan saya, Bang. Itu burung berkutuk atau burung bersarung? Bersarung ini yang Oh, lah. Bang. Tapi bang kalau burungnya itu nggak pakai helm gitu kan? Oh, pantesan ditangkap. Kagak pakai helm. Tahu sudah sipin gabungan. Lewat aja. Janganlah. Pakai helm lah. ini. Larangan berbuat biadab perikopnya. Tuh, aturan ini, larangan ya. Ini nih, jelasin dulu. Sebenarnya itu burung apa? Burung berkutuk atau burung bersarung? Burung galak bang, burung galak. Oh, burung gagak. Oh, Apakah ini? Apakah itu? Iya, burung galak bang. nah ini aturan ya. Harus nangkap burung ya. Apabila dua orang Oleh. berkelahi. Weleh. Luar binasa. Ya nih, waktu Tuhannya Otot itu di pinggir sungai kan dia lagi makan ikan goreng. Pertanyaan gua bang, pakai minyak goreng apa Tuhannya itu? Nah, buat goreng ikan. Bimoli Bang Lot, bimoli. Oli, iya, pantes. Itu kata Nabi Luga loh Bang Farid, jangan lupa loh, dimoli kan Luga. Ayo ten. Ten. Ini masuk akal ini minyak kelapa kampung. Itu masuk akal. Kalau demi moli mah itu zaman-zaman modern. Kalau minyak kelapa kampungnya boleh lah. Allah. Anggap aja di zaman modern padahal, Bo. Udah. Gak usah Oh gitu. Iya. Bisa jadi ya karena kata Ali Daya film Tuhan sudah berwarna. Ya, bisa didepiskan wajahnya Tuhan itu kan. Itu kan modern, ada gondrong, ada lain-lainmu wajahnya kan. Ada aja ini. Itu yang lucu nih. Ada seorang di channelnya Ucup Berbulu gitu kan, Ucup Penuh Bulu. Ada seorang katanya murtad gitu kan. Terus ini viral nih Bang. Saya bermimpi ketemu orang yang berambut gondrong, bertangan bolong gitu kan, berkaki bolong, wah, dan berkaki kotor itu. Wah itu viral itu Bang. Itu siapa itu Bang? Udah rambut gondrong, bertangan bolong, berkaki bolong, dan berambut kotor gitu kan. Nah, itu gimana itu Bang? Kuntilanak. Ada. Lanjut Bang Benny, lanjut. Kalau mau buat linglung oten. Ya, di sini mereka
apa ya istilahnya ini? Dilema untuk menjawab. Yohanes 13, ini Bang Beni, dia sudah tahu. Yohanes 13 nomor 4. Di Markus 14, 51 sampai 52. Coba silakan Bang Ben. Dilema dia untuk menjawab ini. Coba Bang Ben. Dibacakan Laki Beni. Bang Ben, bacakan coba. Ini. Mana ini Ben ini? Kebiasaan Beni ini jauh-jauh terangkap Kan ada di ininya dia. Coba. Tapi lah jangan di-ska. Langsung ditanyakan aja pada mereka. Di Yohanes 13 nomor 4. Maka bangunlah ia daripada makan serta meninggalkan jubahnya. Lalu mengambil sehelai kain dan mengikat pinggangnya. Sebab itulah ia berdiri. Membuka jubahnya dan mengikat anduk pada pinggangnya. Sementara kami sedang makan, Yesus berdiri dan melepaskan jubahnya. Coba saya masuk dulu di dalamnya ya. Ini dia. Yohanes 13 nomor 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Itu ya, Yohanes 13 nomor 4. Yesus ini memakai kain lenang di pinggang. Coba kita buka. Markus 14, 51, 52. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia, Yesus, dan melarikan diri. Di 51. 50 itu tadi ya, 51. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari tanpa. Malu aku bacanya, ini aja saya perlihatkan aja. Nah, itu yang tidak berbaju itu yang lari itu siapa itu? Itu pertanyaannya, itu siapa? Mau ditangkap lari dia. Itu siapa? Ayo. Jawab typing di bawah. Jangan malu-malu. Jadi kalau begitu Bandar Bos, tidak ada konsep. Ayo. Begini Bang Farid, kan ditangkap nih. Mereka mau mengatakan Yesus yang lari itu. Ada ini. Ada ininya. Nah, itu dia. Iya, tahu saya paham. Tunggu dulu, apa itu? Ada ininya. Kalau tidak ditangkap berarti tidak ada penyaliban. Iya. Ada, padahal Bu ada penyaliban. Cuma orangnya yang salah, jadi salah Tuhan. Iya. Tidak, kan mereka Yesus dituduh kan. Harus konsisten jawabannya. Ayo, jawab. Dijawab. Siapa ini yang lari? Tidak pakai apa-apa. Siapa itu yang ditangkap lari dia? Tidak
pakai apa-apa. Nah, tahu kita itu Bang, tahu udah jawabannya. Nah, itu kata Siti Rohani, Jus katanya. Ah, betul, pokoknya betul itu. Tidak, makanya saya katakan tadi, ayat ini membuat mereka dilema. Dilema mereka. Karena di satu sisi ini tidak pakai apa-apa. Aku Herman. Ya, betul-betul menghermankan. Aku Herman. Ayolah naik, Ten. Jangan nangis. Apanya? Kamu manas-manasin aja. Apanya yang ditangkap? Ya tangannya lah. Orang ditangkap tangannya. Burungnya. Burungnya. Biasa saya larikan ke perikop ini. Saya larikan di perikop. Ternyata perikopnya Yesus ditangkap. Jadi nggak bisa ngelak ini ayat ini. Karena itu judul perikopnya. Yesus ditangkap. Berarti ini Bang Darbo salah tangkap ya, maksudnya salah tangkap. Nggak tahu mau salah tangkap mau apa, biarkan mereka yang berpikir. Kalau salah Saya tangkap. nggak mau mengambil satu kesimpulannya. Saya biarkan mereka silakan jawab siapa ini yang lari ini, tidak menggunakan apapun. Itu burungnya Bang. Tidak ya, maksudnya orangnya ini siapa yang ditangkap. Burung sih, burung terus burung. Karena jelas di sini. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Ya, di Yohanes 13 nomor 4. Di Markus 14:52. Tentu. Atau mulai dari 51. Ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan tidak menggunakan apa-apa. Ini yang lari ini siapa? Lolos dari penangkapan. Akhirnya salah tangkap. Siapa? Akhirnya salah tangkap. Aduh. Silakan lanjut. Lanjut. Aki Beni, Beni turunlah. Lanjut dulu. Saya lagi makan. Aduh. Ini Bang Akagami ini dah. Monitor dah. Lu bahas apa lagi kita ini modal boh? Aduh. Mau bahas apa lagi kita ini Bandar Boh? Mau bahas anu ya? Ini kan sering di mereka framing bahwa Yesus dengan Isa itu kan beda kan? Bagaimana Bandar? Nah. Ini juga penting Bandar Boh dibahas ini. Bandar Boh. Padahal ini kali ngambil waktu Isya kali beri. Ya, ini gini juga yang perlu dibahas ini Aki Beni. Apa itu? Menurut Aki Beni, Yesus dengan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam itu sama nggak menurut Aki Beni? Sama dong.
Hah? Sama. Sama. Apanya yang beda? Yang beda ceritanya. Iya, pintar. Oke. Yang beda ceritanya. Kalau kita mau merujuk ke ceritanya, kalau dikatakan Isa yang disalib, mau nggak terima tuh? Nggak mau saya. Iya, iyalah, Isa juga nggak disalib kok, diselamatkan. Isa juga kan bukan Tuhan. Hanya seorang rasul, utusan Allah. Iya. Jadi siapa juga yang mau menuhankan Yesus? Betul. Lebih situ aja letak perbedaannya. Kalau kesamaannya, iya kan ada kan ini Bunda Maria nih, Maryam, kan identik itu namanya. Gak jauh beda. Aduh. Lu lagi makan ya, Aki Beni? Iya. Pakai ikan goreng ya dimakan. Ikan goreng. Ayam. Oh, saya pikir ikan goreng kamu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullahi wa kalimatuh alqaha illa Maryam wa ruhum minhu fa'aminu billahi wa rasuli wa la taqulu salasa intahu khairul lakum innamal lahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan rohnya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu dan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah yang memeliharanya. Jadi itu. Ya. Bagus, mantap. Di situ juga dikatakan ya di surat Maryam ayat 34. Zalika Isabnu Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya, ya kan? Betul. Mereka saling bantah-bantahan kebenarannya. Iya. Nakal lah. Jangan banyak-banyak makan kau kebinya. Muntah nanti kau banyak makan. Lanjut. Apa yang Aki Beni ketahui? Lanjut. Apa yang Aki Beni pahami? Coba dibahas saja. Apa yang Aki Beni ketahui? Apa Ya, itu apa itu Quran? saya sambung narasi abang aja tuh. Iya. Wa masalabuhu subbihalahum. Nah, mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Bagus. Orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Iya. Bagus. Aduh. Saya juga lagi flu ini Aduh. Kamu flu nggak, Beni? Enggak flu. Oh, flu berat saya ini Netes terus saya netes. Mana Ustadz Tahta ya nggak nongol ya? Belum kali. Terus Aki Hidayah belum nongol juga. Iya, takutnya monitor di bawah ini saya disepak nanti kalau salah baca. Jangan. Pokoknya sibuk lah. Ntar juga naik kalau udah
apa namanya udah lepas dari kesibukan ntar juga naik. Nah, bahas apa lagi kita nih, nih? Nggak ada order mau naik ini. Yang mana ya? Mau bahas apa lagi? Bible kah? Al-Quran kah? Mau dibahas ini? Nah, kalau bahas Al-Quran saya enggak berani kalau enggak ada guru di Iya. sini. Nah, jangan ditafsir baca aja, jangan pakai tafsir. Baca kan memang wajib kita untuk belajar Al-Quran, tapi jangan ditafsir. Iya, biasa wajar aja kok, wajar aja. Malah diwajibkan, tapi jangan menafsir. Kita takut dia salah tafsir gitu kan. Wajar kok kita belajar Al-Quran, coba memahami artinya kan, maknanya apa yang dikandung di ayat itu. Yang mana? Ya misalkan kalau belajar Al-Quran nih, hadis-hadis gitu kan, silakan dibaca aja apa yang terkandung di situ, tinggal kita memahami apa maksudnya dari ayat itu. Maksudnya tafsirnya itu kan, apa yang ditafsir itu ayat itu kan, di hadis itu. Kadang-kadang kan tafsir maudu, sohi, kemudian apa namanya? Apa lagi? Waalaikumsalam. Ini kan ini Abang Dan ya, Bang Salman. Ini kan padahal Bu monitor tidak? Ada Bang Salman nggak di bawah? Ada itu di bawah. Bandalbo jauh dari perangkap ini. Kenapa? Saya lagi ambil makanan. Kenapa? Itu naikkan Bang Salman. Siapa dibilang? Yang mana namanya? Bang Salman. Bang Salman. Teman-teman. Minta naik aja, minta naik. Kita naik. Kau Markus, Aki Salman, naik. Kau minta naik aja. Aki Salman. Oh ya. Nggak ada kan dari tadi kontennya. Oh itu ada tuh, Aki Salman. Ini. Man. Ini sepak aja Bang Farid nih. Jangan. Mau sepak-sepak ini jangan ini saudara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abangku di sini kamu rupanya ya. Iya. Aku di sini, Aki. Aku udah pasang mode perang nih, udah mode perang. Aku tengok udah hitam semua ini pakaian. Enggak juga sih mode perang. Biasa aja kali. Ngapain mau perang-perangan? Kalau ngajak perang boleh. Kalau mau baik-baikan ya silahkan. Itu aja sih. Yuk, Ten, naik Ten. Kami udah berubah loh, Ten. Pancing dulu, Bang Salman, pancing dulu. Ten, kami naik Ten. Biar kita kupas dulu tuh Matius 7:21 sampai 23, Ten. Kenapa bisa sampai diusir kalian? Ayo, Ten. Aku di sini, Aki Salman. Memang dari dulu tempat aku di sini, dari dulu. Iya, dari dulu saya di sini. Sejak tahunan dulu di sini. Lontong telurnya itu. Tong, ntar malam buka komal ya. Yo, ye. Pedang aku dia. Udah aku dia nggak ada yang balas. Kayaknya lontong nih bagus ngelayap aku. Jadi awalnya itu dulu, kalau saya kesamaan awalnya saya itu dulu pertama kali itu di mana ya, beberapa tahun yang lalu itu kan di komannya Bang Budi. Kemudian saya ke sini Bang Dalbo, Aki Dalbo kan. Pak Amir enggak live ya. Apa ya? Saya itu naik koman yang tua-tua aja deh. Kalau bisa tua muda masuk lah Bang Da. Karena yang muda-muda ini pun butuh bimbingan. Iya. Betul. Gak bisa yang muda-muda ini dilepas terus. Betul. Jadi tadi Aki Salman tadi saya naik di roomnya ini ya anak Batak tadi kan.
Anak Batak, enak lagi tadi enak. Saya bilang sama anak Batak, kita diskusinya pelan-pelan aja ya, kita santai slow-slow. Oke bang. Jadi saya bahas mengenai ajaran-ajaran Yesus dengan Paulus gitu kan. Mungkin dia takut kalau saya melebar pembahasannya, langsung saya diturunin, langsung saya dibawa loh. Kenapa dia belum terima? Ayo Ten, nyanyi lagu Renjale dulu kita. Renjale. Baru jatuhkan dah sampai atas dah. Banting Len. Dan lu Ten. Aduh lah, nggak usah bahas-bahas pernikahan kau. Siapa namanya itu Ben? Tadi ku tengok itu aja typingan. Jangan baperan katanya. Saya dikasih kopi nih. Kasih Mbak Atit. Atit. Kopi, minum kopi. Malaikat pencabut nyawa tuh, hati-hati Glenn. Casingnya jadi cewek. Malaikat pencatat. Yang mana? Pencatat itu. Bang, kau ngomong hati-hati, Bang Farid. Jangan sembarangan, ada malaikat pencatat itu si Atit. Siapa? Atit. Mbak Atit. Oh iya, benar-benar. Emang malaikat ini ya? Malaikat Atit. Malaikat betina. Aduh. Suruh naik otentit. Ya, undang sini undang. Kalau nggak mau naik, kau catat dulu orang tuh. Siapa-siapa aja nggak mau naik. Buat catatan merah terus. Ini jawab aja kamu punya akun itu privat. Enak aja kamu typing di bawah. Kamu punya akun privat. Ada aja kamu. Siapa yang menikahi bocil, Bang? Ini yang enggak. Aku punya jadi gini Ten ya, Ten. Kau tuh kalau buat, aku udah bolak-balik sebenarnya bilang di Komal ini, di Komal-Komal. Kalian itu, makanya dibilang akal kalian itu, kalau dibilang IQ-nya jongkok. Kenapa aku bilang jongkok? Selalu membanding-bandingkan yang kalian klaim sebagai Tuhan dengan manusia yang bernama Muhammad. Kalau kalian mau buat perbandingan, apple to apple dong. Tuhan bandingkan Tuhan. Baginda Rasulullah itu kalian bandingkan sama Paulus. Sama apa? Yang kalian anggap rasul ya, rasul botak. Terang benderang lampu taman. Bukan Yesus, Ben. Masa dibandingkan Yesus dengan Muhammad? Yesus ini kan kata orang ini Tuhan. Makanya jangan kau bandingkan Tuhan dengan manusia, ya nggak imbang lah, Ten. Kayak mana Tuhan? Tuhan aja pun menikah, banyak kali ceritamu. IQ jongkok. Makanya aku katakan IQ kalian itu jongkok. Kalau memang kalian itu ada akal kalian, naik ke atas, jelaskan kenapa Tuhan itu sampai menikah. Jangan kau katakan lagi alegoris. Itulah sakitnya kalian. Iya. Tuhannya Kak. Gasken. Iya Bang. Begitu tuannya kawin nikah dibilang alegoris, perumpamaan katanya. Yang nggak serunya Bang dibandingkan dengan Nabi Muhammad yang seorang manusia. Betul nggak Ben? Ya betul. Masa Tuhan dibandingin sama manusia? Memang susahnya apa ini? Menceleng otaknya. Susah. Yesus Tuhan. Mana dalilnya? Yohanes 1 pasal 1. Yesus itu adalah firman. Oke, berarti kalau Yesus Tuhan yang dikandung oleh Bunda Maria, Tuhan. Bukan kemanusiaannya. Tuhan yang mana? Jadi saya menyimak ini tadi Bang Salman di roomnya Sofi Katul. Dia menjelaskan soal firman. Dibandingkannya Tuhannya itu sama orang di Komal. Jadi Tuhannya itu setara dengan manusia yang di Komal itu tadi. Katanya kamu punya roh, kamu punya jiwa, kamu punya tubuh. Katanya ya udah berarti kata orang yang di Komal tadi ya. Berarti kata orang di Komal tadi saya setara dengan Tuhanmu berarti. Kan gitu maksudnya. Dengan PD-nya kalau ditanyain, tahu Ben? Apakah Bible itu firman Tuhan? Ya, itu firman Tuhan.
Firman Tuhan semua. Benar. Kata. Pak buka datanya. Itu alegoris. Kenapa bukan? Kan itu. Aduh, Ted. Bagus kalian buat kitab sendiri, weh. Tulis-tulis sendiri, imani sendiri. Jelas. Lebih bagusnya di situ, Kisaman dihilangin aja tuh ajaran Yesus di situ, jangan dipakai. Ya. Yesus mengaku manusia dan utusan. Nah, Paulus menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, pernyataan siapa ini yang mau kalian dengar? Pernyataan Yesus atau pernyataan Paulus? Kan gitu aja, Bang. Iya. Pernyataan Yesus di perjanjian lama, pernyataan Paulus. Itulah perjanjian baru. Yesus menyatakan dirinya manusia dan utusan. Nah, kemudian Paulus menyatakan Yesus adalah Tuhan. Perjanjian lama itu firman Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa yang disembah kaum Yehuda, kaum Yahudi. Itu perjanjian lama. Tapi banyak yang diubah juga. Nah, perjanjian baru ini, kalau perjanjian baru itu kalau yang di 4 kanonikasi dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu perkataan Yesus. Selebihnya dari Roma, Galatia, Korintus, semuanya itu tulisan Paulus. Ya, kalau yang perkataan Yesus itu juga di Matius apa Markus 1 nomor 3 itu juga hasil penyelidikan. Ya. Itu data. Iya, betul itu. Begitu kita katakan, apakah ini semua Bible ini firman Tuhan isinya semua? Segini tebalnya. Firman Tuhan. Baik, kita ke Yesaya 28 ayat 10. Bagaimana dengan harus begini, harus begitu? Apalagi Ben? Isinya Ben? Harus ini, harus itu, mesti harus begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Nah, lama-lama tambah gila lah, Glenn. Itu kan lagunya Beruri. Ngapain kalian ngutip-ngutip lagunya Beruri? Ada aja. Udah gitu Bang Farid. Kalau udah kena itu apa? Ngajak gaduh, ngajak berantem di Komal. Ngajak begaduh. Aduh, Pak. Kalian laten dan dirubah sih kita kelakuan kalian lah. Jangan sok-sok klaim. Ada pula firman Tuhan. Itu baru di perjanjian barunya ya Ben ya. Kayak mana di PL-nya bunyinya? Da. Bla 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 bla. Gadis kecil yang baik. Dikatakan di kitab dongeng. Iya Bang, dikatakan di kitab dongeng tak terima orang ini. Ngajak berantem, ngajak begaduh. Apa nggak kayak kitab dongeng Bang? Ada lagunya itu, ingat kalian apa? Kisah sepatu kaca. Kan itu lagunya itu. Cinderella. Iya. Apa kurcacinya itu kan nyanyi gini tuh. Da bla 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 bla. Gadis kecil yang baik. Itulah dia bunyinya. Gak percaya kan? Kau tengok, kau pikir aku bohong. Makanya tobatlah Glenn, udah mau kiamat. Tobat. Iya. Tobatlah Glenn, betul iya. Bahan api neraka itu ya, biar kau tahu manusia dan batu. Boleh kita cerita tentang batu, boleh. Mari naik. Saya ceritakan tentang batu kalau mau. Apalagi inilah cerita tentang cium batu dong. Nah, berarti Tuhannya umat Islam batu karena umat Islam percaya kalau batu itu bisa menghapus dosa. Baik, mari. Kita apple ya kan. Harus perbandingan, harus main sama-sama menghapus dosa. Oke. Bagaimana dengan kotoran sapi? Bagaimana dengan tai sapi di kitab kalian bisa menghapus dosa? Berarti lebih parah kalian lagi Tuhanmu tai. Kalau kau hanya merujuk kepada apa yang bisa menghapus dosa di situ, tai sapi pun kalian bisa menghapus dosa. Berarti tai lah Tuhan kalian. Jadi gini Bang Salman, ada yang mencium batu, tapi kan ini bukan batu biasa ini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Nah, batu bara ini. Bara yang menyala itulah.
Yang diambilnya dengan speed dari atas misbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bayangkan mencium batu bara. Apa enggak doer itu bibir? Bayangkan. Itu nyium batu bara kan, Ben? Iya kan? Iya kan? Coba. Suruh nyium batu bara. Iya. Tengoklah itu, Ten. Lebih gila lagi bunyi ayat kalian itu. Kayak mana tuh? Congor kalian itu suruh nyium batu bara itu. Kayak tambah doer lu kalian. Mau jadi apa bibir? Keselman. Apa kalian? Keselman. Gimana itu kalau bibir itu melepuh? Mana coba? Sedihnya aku Doer. masih juga. Ini toko Ben yang bertahan ini, yang nggak mau syahadat ini. Kau tahu? Iya. Mau tahu nggak kau? Apa alasannya? Apa itu, Bang? Udah terlanjur ternak babi dia banyak-banyak. Berapa satu ekor itu Wak, harganya? 3 juta Wak. Sempat ada 200 ekor, kok kali kan sendiri berapa duitnya itu? Iya, dibuang sayang ya. Dibuang sayang Bang. Duit. Kalau yang lain-lain yang nggak punya, kalau cuma 1 ekor 2 ekor pelihara udahlah pasti mualaf dia, pasti sadar. Orang udah kayak gini katanya setiap hari kita buka itu ayat-ayatnya. Ya, ngena. Ya itu tadi cerita tentang batu seperti yang diminta jangan baperan tadi. Mana dia? Nggak ada lagi typing dah. Kau siapa namanya tuh? Aku yakin kau ternak babi banyak kau pasti di rumah kau. Mau jadi apa itu bibir? Batu bara. Melepuh. Iya, ke ini lagi malah. Bocil. Coba bayang. Aki Salman, Aki Bini bayangin itu. Panasnya itu bara itu terus dicium sama bara itu. Simbangan ada di cerita melepuh. Aduh, ayat loh ini. Perintah. Aduh, misalnya astagfirullah ya Allah. Bilang. Aduh. Ya, katanya beriman kepada kitab. Coba, itu aturan loh. Firman Tuhan. Coba dicoba. Udah jelas kebenarannya. Cuma tengok buka pintu belakang, Ben. Begitu buka pintu belakang yang kan rap. Babi 200 ekor nggak jadi syahadat. Aduh, duitku. Betul nggak aku bilang masuk akal nggak tuh? Ya. 200 ekor kau pikir 1 ekor 3 juta kalikanlah 200 kau pikir 600. siapa 600 juta turun buang. Nunggu habis lah ini dulu katanya baru mualaf besok. Besok nomor petir dia. Aduh ngerinya aku tengok konten. Nggak jadi mualaf kau. Ya tidak bisa baca tulis disebut iya. Jadi sebenarnya memang tidak bisa baca tulis itu disebut buta huruf atau ummi ya. Betul. Padahal itu data ada di mereka itu nubuatannya itu. Tapi dikatakan sama mereka bukan untuk Rasulullah. Bentar aku carikan. Karena mereka ini ada 90 orang pasti ada Kristen yang lain. Datanya itu ada yang kalau yang dikatakan dia buta huruf itu. Ya, ini saya ada di Bibelmu ini. Ada. Bukakan datanya ya, sabar Ben. Nanti kau bukakan Ben. Gimana aku taruh ya? Renjale. Aku bukakan aja. Besar ya Aki Bini. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang
termatrai. Paham kamu kitab yang termatrai apa? Kitab suci. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Sebab kitab itu termatrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, mengatakan, baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Pertanyaannya dari kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Quran, siapakah dari keempat rasul yang tidak dapat membaca? Ya. Dan udah dibuatkan itu. Assalamualaikum, Pak Bikai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, mualim-mualim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi bahas apa? Ada domba? Masya Allah. Domba masih di bawah itu bang. Ada satu ekor tuh dari tadi typing aja tuh. Oh, naik bang, naik. Kalau lebih baik naik daripada typing, karena memperlihatkan nanti teman-teman Kristen memang kalau secara jujur